teman-teman tuh kadang nggak ngelihat ekosistem yang ada itu memang dibentuk untuk ramah buat orang-orang yang mau jualan online sebenarnya. Naikin harga itu tetap menurutku akan jadi opsi yang utama ya di semua ini. Khususnya juga pasti seller-seller yang marginnya juga tipis ya itu mau nggak mau. Oke Do, kita ketemu lagi dengan setup yang baru ya nih ya. Percobaan studio baru ya ini. Ya, ini studio baru kita. Semoga lebih fresh juga tampilannya ya. Ya. Oke, kita bahas apa nih? Mau bahas tentang rupiah Do. Oke. Gitu. Dampaknya ke teman-teman UMKM atau spesifik ya, teman-teman seller ini ya, gitu ya. Kalau dari kamu sendiri ngelihat rupiah yang terus trennya ini ya ada meme-meme juga ya di sosial media ya, menyamakan rupiah sama meme coin katanya gitu ya. Naik terus gitu kan, fluktuatif ya kadang. Gimana Do menurutmu Do efeknya ke teman-teman seller terutama yang berjualan di marketplace, karena kayaknya efeknya akan kemana-mana sih gitu ya, efeknya cukup domino ya gitu ya. Sebenarnya kalau di beberapa seller kita kan juga ya, itu kan beberapa minggu, beberapa bulan terakhir inilah ya, udah panik kan naikin harga karena harga bahan baku juga naik ya. Ditambah lagi juga import ya, beberapa seller kita yang importir itu barang ya, stok supply-nya itu juga cukup kesulitan kan mereka ya, karena untuk masuk itu juga yang biasanya katanya dulu itu sebelum perang itu barang at least lah ya sebulan sekali bisa masuk, sekarang itu barang itu mungkin bisa 2-3 bulan tuh baru masuk lagi. Jadi mereka yang mau scaling juga sulit, mereka yang mau mulai atau bertahan gitu ya, survive itu juga sulit karena harus naikin harga ya. Dikombo dengan kemarin sih kebijakan-kebijakan kayak naikin biaya admin, biaya komisi dan sebagainya itu sih. Jadi memang seller di bulan-bulan ini itu gak gampang ya. Resah. Gitu. Bener, dari bahan baku naik pun juga dari platform naik, algoritmanya berubah. Ya itu juga kita belum bahas karena banyak seller juga ngeluh iklan setelah algoritma berubah itu lebih jelek performanya. Nah jadi pusing lah ya, ini seller sekarang lagi pusing jujur, tantangannya berat. Iya, jadi nggak hanya satu sisi ya yang kena ya, tapi berbagai sisi ya. Mulai dari itu kenaikan bahan baku, stok yang mungkin juga susah gitu ya. Terus habis itu dari platformnya pun juga ya, karena mereka ngelihat berbagai kondisi ekonomi, otomatis mereka juga ada kenaikan harga, kenaikan harga admin dan lain-lain, biaya admin ya gitu ya. Itu yang ngebuat akhirnya semuanya ini jadinya makin carut marut ya Do ya. Betul. Dan salah satu atau bahkan bisa dibilang satu-satunya cara untuk bisa menyelesaikan ini semua berarti naikin harga ya Do ya. Atau menurutmu ada opsi lain nggak Do? Sebenarnya sih menurutku pertama naikin harga itu pasti karena peningkatannya itu dalam rata-rata ya dengan tadi harga bahan baku, terus ditambah juga admin fee atau platform fee, sama juga soal tadi ya perubahan algoritma sehingga budget marketing kan juga efektivitasnya disesuaikan kan, gitu yang dimana mungkin biasanya itu brand-brand itu sudah punya angka takaran lah ya, kurang lebih sih budget marketing sekian persen dari total omset. Sekarang itu karena efektivitasnya menurun, dampak juga tuh dari situ ya kan. Maka kan dari segi margin yang didapatkan itu kan lebih kecil kan, lebih sedikit gitu kalau semuanya naik kan. Jadi ya naikin harga itu tetap menurutku akan jadi opsi yang utama ya di semua ini. Khususnya juga pasti seller-seller yang marginnya juga tipis ya itu mau nggak mau. Tapi kedua juga sebenarnya alternatif lain adalah sebenarnya mangkas beberapa strategi yang mungkin kurang tepat gitu ya, atau boros sebelumnya, atau mungkin biaya operasional juga ya. Biasanya beberapa bisnis itu kadang nggak sadar kalau yang bikin gemuk bisnisnya itu nggak cuman dari sekedar ngiklannya gitu. Operasional cost-nya juga itu. Misalnya ada hal-hal yang gak efektif, sesimpel misalnya jumlah admin 3 gitu ya, padahal ya itu bisa pesanannya masih 20 per hari gitu ya. Bener ya, kondisi timnya misalnya gitu. Atau misalnya kedua juga bisa dari segi penggunaan ongkos-ongkos di bagian packingnya. Ya misalnya nih kayak pemilihan solasi gitu ya, atau
seberapa banyak bubble wrap yang dibungkus untuk satu paket misalnya. Itu kadang beberapa set itu nggak ngitung kan secara detail gitu. Nah itu tuh bisa sebenarnya dengan nih misal satu paket yang mereka jual, misalnya mereka bungkus butuh berapa tuh misalnya semeter lah misalnya gitu ya Kak. Kita kira-kira lah ya jualan barang gitu. Tapi ternyata dia cuman nggak sampai semeter tuh gitu. Dia bisa udah cukup cuman mungkin berapa ratus sentimeter udah mencakup ya semua paketnya dan lebih hemat gitu ya. Itu bisa motong juga loh sebenarnya gitu. Hal-hal kecil yang nggak dipikirin sama seller gitu. Ya. Jadi banyak hal juga yang harusnya mereka kalkulasi kembali ya Do ya. Jadi nggak serta-merta cuma kayak yang penting budget iklanku tak turunin seminim-minimnya, karena kadang malah itu domino efeknya ke mereka sendiri ya. Akhirnya traffic tokonya rendah gitu kan. Terus habis itu selain itu juga mereka akhirnya juga orderannya makin kecil ya kan. Trafficnya turun. Ordernya makin kecil ya revenue-nya makin sedikit gitu kan. Tambah kegulung ke bawah kan. Ke bawah gitu ya. Ya itu yang sangat bahaya sih, karena mereka mungkin efisiensi atau berhematnya itu bukan di hal yang tepat gitu ya. Malah akhirnya itu membuat performa tokonya turun gitu. Tapi ada juga yang bilang solusinya adalah daripada naikin harga sekalian pindah platform aja. Pindah platform ini misalkan kemarin ada yang bilang mending kita ke Tocho gitu atau mending ke Blibli aja gitu. Blibli kan nggak terlalu besar katanya gitu. Blibli ini juga lagi agak rame ya sekarang. Iya. Dia teriak-teriak sendiri. Bener. Ya dapat angin segar ya gitu ya. Atau katanya udah deh percuma ke Tocho, ke Blibli. Nanti ujung-ujungnya mereka juga naikin kayak Shopee, kayak TikTok, biaya adminnya juga akan ditinggikan pada akhirnya karena semua butuh uang gitu kan. Mending kita bikin website sendiri. Itu yang biasanya rame tuh influencer-influencer yang dulunya buka jasa bikin website tuh gitu. Menurutmu gimana tuh? Ada banyak opsi nih gitu. Sebenarnya itu juga jadi opsi yang benar juga sih. Cuman menurutku ya tetap nggak bisa dipungkiri bahwa teman-teman seller ya, khususnya memang UMKM. Kalau aku bilang UMKM tuh kemarin aku bikin konten gitu kan. Itu tuh di komenku dihujat gitu. Katanya kayak masa platform kayak gini ramah UMKM gitu. Maksudku bukan biaya fee-nya yang ramah, tapi teman-teman tuh kadang nggak ngelihat ekosistem yang ada itu memang dibentuk untuk ramah buat orang-orang yang mau jualan online sebenarnya. Gak sadar. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalnya nih, kita ngomongin deh, misalnya kayak ibu-ibu bapak-bapak ya yang dulu jualan di Tanah Abang misalnya, punya toko offline, pengen jual online, ya kan? Kenapa sih mereka carinya tuh platform gede kayak Shopee atau mungkin TikTok gitu? Karena pertama dari segi pengunjungnya mereka udah sangat ramai, ya. Jadi orang itu mulai bisnis ya. Tantangan awalnya tuh bukan nyari produk yang bagus, bukan apa, tapi ada nggak orang yang mampir ke tokonya? Itu yang nggak pernah bisa di-solve biasanya buat orang-orang yang baru pertama kali mulai jualan kan, gitu. Bukan masalah ngomongin diskonnya, promonya, mau dijual harga murah pun kalau nggak ada orang yang tahu juga nggak akan rame gitu. Jadi traffic itu sebenarnya poin penting awalnya kan. Dan mereka berdua itu yang menyediakan paling besar sebenarnya, gitu. Ekosistem itu yang ada gitu. Kedua soal masalah dari segi keamanan dan trust konsumen. Ya bukan berarti Tocho atau Blibli tidak trust gitu ya, tapi Shopee dan TikTok itu punya ekosistem yang dimana orang sudah sering belanja di sana, sehingga dari segi pertama kemudahan dalam pembayaran, ekosistem pembayaran misalnya ya, mereka punya, kalau Shopee itu punya Shopee Pay Later gitu ya, dan Shopee Pay juga, itu memudahkan orang loh gitu, nggak dilihat kan sama orang gitu. Sehingga hal-hal itu yang bikin customernya mereka itu lebih enak tuh mau beli barang, misalnya nih tas 500.000 deh misalnya gitu, agak mahal gitu ya. Ngelihat kalau di tempat lain mungkin nggak ada pay letternya, tapi kalau di sini ada pay letternya, mereka kan lebih gampang check out. Gitu loh. Hal kecil itu kan mempengaruhi customer kalian buat beli di toko kalian kan. Itu juga ekosistem sebenarnya nggak kelihatan gitu. Itu yang aku maksud, ekosistemnya ramah buat UMKM, bukan biayanya gitu ya, tapi bentuk platformnya itu memang sudah dirancang untuk orang yang minim banget soal pengalaman jualan online bisa di situ. Gitu sih sebenarnya. Oke. Mungkin mereka
ngerasa itu nggak valid soalnya kamu sebagai Shopee seller mentor kan doh. Sehingga Iya, kan bias bener. ini Shopee seller mentor ya pasti bagus-bagusin Shopee nih gitu. Mungkin mereka nggak terima di situ doh gitu. Benar. Tapi aku tuh objektif kok sebenarnya. Kan aku di hari juga bilang kan bahwa pindah website tuh nggak masalah gitu. Tapi aku udah bilang kan, ini lo tak tuh kasih tahu sosial medianya brand-brand yang pindah website, yang bilang di sosial media bahwa kita tutup gitu. Kita udah nggak terlalu fokus di sini. Kita punya ini. Lihatan engagement dia berapa. Lihatan gimana dia bangun sosial medianya dia gitu. Bukan kalian yang ngertinya cuman kulak barang di sini 50.000 tak jual 80.000 terus pindah website. Itu kan nggak bisa gitu terus pindah Toco. Ya pantas saja sepi gitu. Mereka marah-marah bilang Toco sepi. Ya bukan karena mereka nggak tahu cara mindahin trafficnya gitu loh. Jadi kalau kalian tadi yang UMKM yang ngerti ekosistem digital 360 marketing digitalnya gimana, ya tetap Shopee TikTok tetap jadi tempat yang harus kalian pakai gitu loh sebenarnya. Itu sih yang aku tekanin gitu. Bukan karena aku belain platformnya ya sebenarnya gitu sih. Tapi influencer yang memang buka jasa website ya ya, banyak yang bilang kayak daripada kalian tuh jadi budaknya Shopee, budaknya TikTok gitu kan, 20-30% sebulan kalian kasih terus ke Shopee sama TikTok, mending bikin website sekali jadi mungkin memang agak besar ya sekian juta, tapi kalian tiap bulannya nggak dipajekin tuh, nggak jadi pekerjanya Shopee sama TikTok. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya gini sih, kalau bikin website itu tergantung volume transaksi sih sebenarnya ya. Iya kalau misalnya nih balik lagi ya omset kalian 100 juta, 200 juta, under M lah misalnya gitu ya. 100 juta lah misalnya. Iya cuma 100 juta 200 juta kan punya website. Mungkin mungkin. Ya total transaksinya berapa sih nilainya gitu ya. Paling kalau kalian persentase website ya nambah-nambah 5 juta 10 juta. Bukan transaksi yang gede lah di situ. Aman gitu loh. Masalahnya pertama integrasi ininya ke tempatnya itu gimana kan harus bikin kan gitu. Siapa sih nanti yang akan nahan uangnya dulu? Siapa yang jamin bahwa setelah kalian transaksi uangnya customer itu aman, gitu ya. Meskipun brand kalian udah punya review yang gede lah di Shopee dan sebagainya, kalian nggak akan Cuman kan trust customer nggak segampang itu kan, gitu. Terus ya nanti misalnya kalian pakai pihak lain atau kalian simpen sendiri uangnya, seberapa siap website kalian tuh nggak kebobol, ya kan? Security-nya tuh seberapa gede, gitu. Terus kalau misalnya soal ekspedisi ya oke lah, mungkin sekarang ada agregator, gitu kan. Tapi dari segi misalnya kemudahan nanti mereka membayarnya atau tracking kayak pesanannya udah sampai mana. Nah, kan mikirin nggak sejauh itu gitu loh. Kalau di platform itu kan sudah ada tuh, nggak usah dipikirin kan. CS-nya, ayo kalau ada apa-apa nih websitenya tiba-tiba error, kan biasanya kan siap nggak siapin CS-nya. Ayo kalau misalnya ada masalah apa kan si seller atau customer kan kontak CS kan, CS platform kan gitu. Kalau ini punya kalian sendiri, siap nggak kalian amunisinya gitu. Makanya aku bilang kalau UMKM yang nanggung nggak ramah sebenarnya gitu loh. Bukan nggak boleh, nggak ramah aja ekosistemnya. Boleh nanti jangka panjangnya kalian pikirin, tapi startnya tuh nggak kesana. Sedangkan kalau memang udah gede, trafficnya udah siap, mereka siap tuh. Oke aku siap kok CS ku nanti, aku ada CS sendiri buat websiteku gitu ya. Buat benahin nanti ada kendala apa aku udah ada ya. Bisa-bisa aja sih sebenarnya monggo gitu. Iya. Jadi sebenarnya balik lagi ya, tergantung dari kesiapan. Terus jangan lupa planning budgetingnya juga harus kuat ya, ya. Karena banyak hidden cost lagi ya. Hidden cost pindah itu ya mungkin nambah manpower. Betul. Mungkin juga akhirnya mereka harus siap tim IT yang maintain kan. Kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak termaintain ya, maksudnya harus ada yang ngebak-ngebak kan ya. Aneh ya, orang udah check out terus kecek 2 kali loh, nggak tahu kan gitu. Trustnya jadi berkurang juga gitu ribet. Kan. Jadi itu yang menurutku perlu banget buat teman-teman seller tuh pertimbangkan ya, gitu ya. Nggak serta-merta ikut-ikutan aja langsung pindah gitu ya. Tutup langsung buka terus website. Terus beli di content creator yang jual jasa katanya website murah kok, sini di aku 5 juta gitu. Terus dikasih transaksi ngebug ya kan. Kacau deh itu. Kacau, nggak jadi jualan ya kan. Iya. Kalau dari kamu sendiri pribadi kan kamu juga seorang seller kan itu fokusnya gimana dengan berbagai kenaikan, apalagi kan kalau industrimu juga bukan industri yang high margin kan. Mungkin teman-teman seller di luar sana lebih relate juga nih. Mereka juga mungkin marginnya nggak yang sampai kali 2 kali 3 gitu ya. Itu
ya akhirnya kamu naikin harga, terus kayak program-programnya Shopee atau program-programnya TikTok kamu ikutin atau kayak ada yang kamu cut. Kalau ada yang kamu cut tuh apa aja gitu. Misalkan kayak misal cashback ekstra kamu nggak ikutin atau apalah gitu mungkin. Ada nggak tuh? Atau kamu tetap ikutin semua dan kamu naikin harga aja gitu? Kalau aku itu kemarin aku juga kebetulan berbuat konten kan. Aku tuh tipe seller yang ya berangkat dan berkembang bareng sama marketplace lah. Ya kan. Kalau ditanya jualanku apa? Jualan makanan di toko kelontong, guys. Ya. Jualan yang kalau kalian tahu momogi karena itu yang aku jual gitu. Aku tuh berangkat dari sana, sekarang sampai kayak punya tempat sendiri, gudang lah ya gitu ya. Untuk jual barang-barang seperti itu. Gitu. Berangkat dari toko kelontong, warung mungkin bahasanya ya, warung gitu. Dan barang seperti itu nggak bisa kita serta-merta pindah ke website kan. Aku pernah coba kok gitu. Dulu tuh zamannya ya karena aku kan juga e-commerce lah ya gitu. Aku main online-online itu sudah 2019 zaman Covid lah gitu. Itu main di website itu untuk dapetin trafficnya ya, untuk di produkku ya, industriku ya. Itu cukup berat sebenarnya. Gitu. Karena ya pertama aku nggak punya brand sendiri gitu ya. Aku tipe seller bahasanya trader lah ya, atau pedagang kan gitu, yang ambil barang, kulak, jual gitu. Yang dimana aku yakin mayoritas orang kita UMKM yang kayak gitu ngertinya, nggak ngerti branding, nggak ngerti apa kan gitu. Jadi dengan tipe seperti itu cukup berat menurutku pindah ke website. Jadi yang aku mainkan ya aku tuh di marketplace. Cuman aku tuh udah main di Blibli, main di Tojo itu udah ya awal-awal gitu ya. Si foundernya Tojo itu sama Arnold gitu ya. Itu kan juga pernah DM-an kan waktu pertama kali dia ini gitu. Jadi si Tojo itu juga aku mainin. Memang cuman tapi balik lagi sih, ngangkat trafficnya itu gak gampang untuk produk-produk di industri kayak aku yang aku mainin. Gitu. Aku juga yakin di beberapa seller yang main ya. Contohnya apa, misalnya kalau penjualan di bahan kue, seperti itu ya kan. Atau ada di seller kita yang jualnya itu bahan bangunan, ya murbaut, terus ya kayak gitu lah ya, bahan-bahan seperti itu. Itu nggak mudah loh buat anu sendiri. Bisa nggak? Bisa, cuma nggak mudah gitu. Kalau dia tadi cuman tipenya trader, sehingga memang marketplace tetap dipakai, tapi coba mainkan untuk 360-nya menurutku ya. Jadi tetap adain, karena traffic yang bisa kalian pindah bukan pindah ke website. Kalau aku pindahin kemana? Ke Blibli, ke Tojo, gitu ya. Jadi platform yang menurutku lebih ramah lah ya. Aku bilang di situ diskonku lebih gede. Ya aku bisa kasih diskon sampai 20% dibanding aku jual di Shopee gitu ya. Itu yang aku coba lakuin. Kalau program, aku sendiri sih tipe seller yang ikut semua sih gitu. Karena apa ya, aku yakin sih platform tuh tipenya gini sih. Memang fee-nya dia naik gitu. Tapi mereka tuh nggak akan ngebiarin kok seller-seller yang loyal ke mereka itu sengaja dibunuh. Yang ikut programnya semua gitu ya. Iya. Semua itu dalam arti tetap diukur ya. Semuanya itu kayak contoh TikTok deh. TikTok tuh punya SPP Pro. SPP Pro tuh mahal banget tuh, 6,5% kalau tambahannya. Aku ikut yang SPP aja, yang 3,5, tapi sekarang udah berubah ya. Jadi kalau ekstra tuh sampai up to 7% kalau nggak salah, 2-7%. Tapi aku ikut yang itu, yang standar gitu. Terus ya kalau di di Shopee misalnya ada live extra, cashback itu aku masih ikutin. Gitu. Jadi aku lebih pilih harganya sedikit lebih tinggi dari market. Aku tipe seller yang main volume gitu ya, daripada main margin tinggi. Karena ya mungkin produkku juga seperti itu gitu ya. Ditambah lagi juga cara main 360-nya adalah aku main lemparnya tetap di marketplace gitu. Aku nggak bisa main website karena website itu dunia yang cukup sulit kalau untuk pemain industriku. Kayak gitu sih. Ya. Jadi memang lebih baik kita naikin harga dan kita lihat ya kayak komponen-komponen biaya tambahan dari berbagai program yang dikeluarkan Shopee dan TikTok ini berapa persen gitu kan. Ya itu juga masuk akal sih sebenarnya ketika memang ada sekelompok seller yang loyal banget nih sama platformnya, masa mereka meninggalkan gitu kan. Benar. Justru feelingku sih sebenarnya teman-teman seller yang mungkin sampai 2026 ini nggak mau iklan sama sekali gitu ya, itu yang justru mungkin kedepannya makin berat ya gitu ya, karena
ya mereka ngasilin uang buat platformnya hanya dari admin, biaya admin gitu loh. Mereka nggak pernah iklan, nggak pernah ikut mungkin campaign, voucher, flash sale gitu kan. Dan nggak aktivasi 360-nya juga kan. Iya. Artinya cuma jualan, iklannya apa tadi? Mereka compounding ke bawah akhirnya kan. Budgetnya dikurangin, akhirnya makin lama makin turun. Makin mengecil size-nya gitu ya. Ya itu sangat make sense sih harusnya. Dan aku yakin TikTok dan Shopee juga selalu pengen ini kan ya, gimana caranya mereka bisa secara revenue itu lebih tinggi kan pasti sebagai perusahaan. Benar. Makanya seller-seller yang tadi ya yang memang kelihatan menghasilkan uang untuk mereka dengan ikut berbagai programnya pasti dapat supportnya maksimal gitu kan. Benar. Selama ya memang nggak ngaco aja ya harga jualnya ya. Makanya perlu banget yang namanya harus bisa ngitung harga jual, riset gitu, karena itu kuncinya sih sebenarnya. Kalau aku ngelihat juga di tengah ini ya carut marut permarketplace-an ini memang harus benar-benar akhirnya ngelihatnya secara garis besar ya, maksudnya secara overview gitu ya. Jangan terjebak kayak wah bulan depan naik, bulan depan ini, bulan depan seperti ini gitu. Tapi sebenarnya harus ngelihat konsep secara keseluruhannya sih gitu. Lebih ke 360-nya tadi juga kan gitu. Nah so far, tapi kalau dari kamu sendiri ngelihat dari teman-teman seller yang naikin harga, rata-rata volumenya pada turun atau justru ada yang ya relatif stabil, grow gitu. Karena kan kita juga di GrowLab bantu cukup banyak seller ya. So far kan udah lebih dari 400 seller kita bantu kan gitu ya. Kemarin juga bulan kemarin kan ya, awal bulan ini cukup banyak sih beberapa memang naikin harga ya. Tim kita juga cukup heboh ya kemarin ngitungin semuanya karena rombaknya bareng-bareng. Cuman memang kalau di beberapa toko yang aku amati sih memang di awal-awal bulan ya khususnya. Kebanyakan seller tuh kemarin kita naiknya itu pas banget setelah 55 rata-rata. Ya, setelah campaign. Setelah campaign itu kita sarankan untuk naikkan. Memang agak drop sih beberapa ya volume juga. Termasuk tokoku sendiri. Tokoku sendiri juga agak drop setelah itu. Cuman kurang lebih sih minggu ini tuh kita lihat secara tren udah mulai rebound lagi. Jadi setelah turun itu agak turun dikit. Terus setelah kita optimasi ulang ya dengan ini mulai trennya udah mulai naik lah gitu. Untuk ini. Iya. Jadi sebenarnya hal kayak gitu memang wajar dan lumrah ya, ya. Setelah naikin harga biasanya agak drop. Tapi itu lebih sehat sih ya, ya. Daripada mereka ngerasa wah masih kenceng nih orderannya, masih rame. Di akhir bulan nggak ada uang yang ditarik. Nggak ada uang, benar. Jadi kayak nggak sustain juga, percuma kan gitu. Jadi lebih baik memang agak pain. Maksudnya pain ini dalam artian ya mungkin pesanannya atau ordernya itu agak turun sementara waktu. Tapi yakinlah nanti akan ada momen untuk recovery ya ya harusnya ya, karena buat teman-teman seller yang masih perang harga, istilahnya masih kayak jual murah dengan berbagai kompleksitas hitungan biaya admin Shopee dan TikTok sekarang, ya usianya nggak panjang sih menurutku. Nggak panjang sih gitu. Menurutku. Karena nanti juga di tipe-tipe seller yang tadi ya, yang cuman udah deh yang penting aku murah, tapi nggak ngiklan, tapi ini. Itu yang tadi aku bilang, kalian jualan ibaratnya nih jualan emas ini. Emas ini sekarang berapa? 2 juta berapa sekarang? 2,5 mungkin. Iya, segitu ya. Kalian jual 100.000 deh. Tapi kalian itu di pojok gang sempit punya kedai sendirian gitu, jarang orang lewat. Ya sulit gitu loh, sulit banget ya ada yang tahu gitu loh. Jadi bukan gimana caranya kalian tuh terus nurunin harga sih, tapi lebih ke arah coba terus align sama strategi dan adaptasi sama memang perubahan-perubahan yang ada sebenarnya gitu sih sebagai seller. Oke, buat teman-teman seller mungkin kamu ada pesan nggak ketika mungkin setelah dengar podcast ini satu langkah taktis ya atau satu langkah yang harus mereka segera lakukan gitu ya after nonton kita ini apa menurutmu? Nah kalau aku tetap ya objektif ya, teman-teman di sini nggak tahu tipenya apakah punya brand ataukah memang tipenya trader gitu ya. Kalau yang punya brand, beberapa tuh juga udah tanya ke aku ngobrol gitu kan. Gimana pindah website kah, gini kah gitu. Aku selalu paparin fakta aja gitu. Aku bilang bahwa ya, Pak siap gak seperti ini? Gitu ya. Kalau menurut saya, yang pindah tuh persiapannya ini Pak. Gitu, mau dari traffic sosial media sendiri dia punya tuh. Organiknya dia punya, ekosistem database customer yang mereka juga udah punya tuh, siapin, ya kan. Kalau sudah punya, boleh Pak. Aku jalan kasih lampu hijau gitu. Kita ubah strateginya. Kalau belum, aku bilang mainnya di marketplace aja. Terusnya beda gitu.
sosial media mulai aktifin. Ya, mulai gerak di sana, mulai belajar aktifin gimana sih main traffic itu di luar marketplace, gitu ya. Sambil pelan-pelan tuh geser kebiasaan customer loyal kita. Ya, supaya nanti mereka itu ngerti bahwa oh kalau suka belanja di tokoku, beli di sini lebih murah kok, harganya lebih fair kok, gitu. Biar mereka tuh milih sendiri, gitu. Jadi teman-teman coba cek lagi gitu ya. Pertama kalau di level brand menurutku pastiin kalian udah bangun database dan ekosistem digital kalian secara terus enggak. Kalau belum berarti tadi mundur dulu stepnya, jangan ke website. Ya, tapi siapin marketplace lainnya dulu. Ya. Blibli atau Tucuk ya itu boleh gitu ya. Itu menurutku masih dan aku masih jual di sana juga gitu ya. Masih generate orderan juga gitu ya di sana, meskipun memang ya jumlahnya nggak sebanyak di Shopee dan TikTok. Tapi itu udah langkah yang tepat gitu ya untuk kita mulai coba geser. Kedua, aktivasi sosial media kalian sebenarnya sih, gitu ya. Siapapun, apapun brand kalian gitu ya, siapapun kalian, coba untuk mulai belajar tarik traffic sendiri. Karena memang kedepannya betul ya, kalian nggak bisa terus bergantung. Gitu. Fase awal kalian perlu Shopee dan TikTok, tapi nextnya kalian coba untuk ngertiin gitu ya. Kira-kira kalau kalian mau geser itu apa aja yang harus diperluin? Gitu sih. Dan nge-generate traffic itu gimana caranya kan? Benar, mulai dari mungkin konten sendiri atau mungkin ada tim yang memang dedicated untuk konten gitu kan. Sehingga memang ya mereka selalu bersiap untuk kemungkinan terburuk kan. Misalkan one day mungkin Shopee dan TikTok naikin lagi biaya admin tiap 6 bulan mungkin ke depannya gitu kan. Dan memang ada di satu poin atau titik ternyata udah memang nggak worth it untuk bisnisnya karena mungkin marginnya juga nggak sebegitu tebelnya gitu kan. Sehingga mereka juga udah siap ya dengan kemungkinan itu ya gitu ya. Prepare ini ya maksudnya harus prepare terus ya, harus prepare terus dan juga harus terus ngembangin resource yang ada ya. Jangan istilahnya berhenti di kondisi yang sekarang gitu ya. Karena khawatirnya juga mereka akan tenggelam lah ya. Kegerus lah ya. Kegerus gitu ya. Karena makin kesini challenge-nya itu nggak hanya dari platformnya sendiri, tapi ya dari balik lagi ya kondisi makro dan kondisi ekonomi kita lah ya, yang terus mungkin juga kurang baik lah gitu. Oke, mungkin itu dulu dari kita. Thank you buat waktunya. Yes, thank you. Sampai jumpa di Growth Talk selanjutnya.